Jadi sebetulnya kenapa otoritas bursa dan bahkan Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan saya nggak mau kasih insentif ke bursa karena gorengan aja nggak bisa Anda atasi. Ini sentimen ini merembet kemana-mana. Karena ternyata di Indonesia itu free float normalnya kecil, sudah kecil, distribusi free float di pasar pun tidak merata. Jadi dikuasai oleh pihak tertentu. Sehingga harga bisa diatur seenak-enaknya oleh orang yang pegang free float. Asing masuk ke bursa kita, termasuk MSCI dan klien-kliennya, kan menikmati ini. Bukan untung di sahamnya, untung di arbitrasenya. Dan statement Gubernur Bank Indonesia Pak Peri di DPR kemarin, BI habis-habisan investasi pasar uang, ini terkoneksi. Dia bisa 125 triliun rugi katanya. Berarti ada yang untung 125 triliun. OJK bisa memeriksa 125 triliun yang untung itu tersebar nggak? Atau jangan dia lagi. Ya. Penataan pasar, penataan sistem perdagangan, pengaktifan sistem pengawasan, penegakan hukum adalah harganya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awalil. Kayaknya kita makin banyak yang bisa dibicarakan ya, Mas. Iya. Karena ternyata ekonomi dinamis dalam arti positif maupun negatif. Ya. Nah, saya itu tertarik, ini beberapa waktu ini, seminggu ya kurang lebih, ada isu ya, ada topik yang banyak diberikan media, yaitu soal free float saham. Jujur aja saya ekonom pun harus baca-baca free float saham. Nah, mungkin beberapa kawan pemirsa kita ini juga perlu mendapatkan gambaran ya free float. Nah, yang saya peroleh itu kan, yang pertama itu yang memicu banyak berita itu kan si Morgan Stanley ini kan, ini perusahaan investasi sekaligus perusahaan riset investasi ya tepatnya ya. Itu karena ada indeks dia kan, lalu semua kebijakan pernyataan dia itu sering mempengaruhi. Nah lalu diberitakan ini katanya si MSCI ini sedang melakukan mengolah perhitungan ulang indeks dia gitu, dan terutama terkait dengan perhitungan free float. Nah nampaknya itu cukup berpengaruh di Indonesia. Buktinya langsung direspon oleh otoritas bursa kan. Nah salah satunya soal minimal free float yang ditetapkan oleh otoritas ya. Indonesia kan 7,5 nih. Nah sementara itu udah ngomong-ngomong 25% kalau saya tidak salah MSCI itu. Dan yang penting di MSCI itu yang kayaknya dia mau ubah kan cara ngitungnya, bukan hanya persennya itu. Nah ini direspon oleh bursa katanya mau dirubah nanti pelan-pelan. Next. Nah saya dapat, karena ada isu itu, saya kemudian coba baca-baca, ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Mas Yanwar. Ini IHSG memang selama setahun ini kelihatannya sangat fluktuatif ya. Di April kemarin sempat turun, naik lagi, lalu nah belakangan ini kan cukup tinggi nih, di 2 bulan terakhir ini 10 rekor gitu. Lalu mungkin buat pemirsa ada informasi bahwa rata-rata harian sudah 16,64 triliun. Kita perlu dapat gambaran juga apa sih yang dimaksud dengan nilai transaksi harian itu. Lalu kapitalisasi pasar disebut-sebut 15.316 triliun. Itu bagus nggak? Selevel 69,18% ya. Tapi konon ini menurut bursa ini sudah melampaui target. Nah next, ini info aja. Ini saya ambil dari Kompas ini. Untuk pemirsa ini jumlah saham yang diperdagangkan dulu 955 ya, emitennya itu nilainya. Kemudian yang di sana komposisi kepemilikan investornya ini nanti kalau dibutuhkan oleh Mas Yanwar. Begitu Mas, nah, kita pelan-pelan dulu nih. Mungkin kita dijelasin dulu free float dan itu apa pengaruhnya terhadap pasar modal. Baik Mas Awalil, jadi gini, yang disebut free float itu, misalnya saham ada 100. Ya, dari saham 100 itu kemudian perusahaan itu go public. IPO. Ya, IPO, oke. IPO itu yang di IPO-kan itu misalnya 10%-nya. Maka disebut free float itu 10%. Jadi ini free float normatif dulu. Jadi free float normatif itu dari semua jumlah saham beredar, berapa yang diperdagangkan di publik. Yang di IPO-kan. Nah, sejarahnya ke belakang, kita ini kan dulu bursa kita ini masih berkembang. Jadi untuk free float-nya itu besar-besar,
itu ketentuan dari pencatatan. Jadi pencatatan tuh, jadi gini, saya mungkin ke basic dulu ya. Ke basic dulu itu perusahaan itu ketika dia akan IPO, dia itu pergi ke underwriter. Ya kan, ke underwriter, kemudian ada dua nih. Mau menjual saham lama, kalau menjual saham lama berarti tidak ada penerbitan saham baru. Kalau menjual saham lama berarti pemegang saham lama menjual sahamnya ke publik. Ini yang disebut juga kalau di dunia-dunia startup digital yang disebut dengan exit strategy. Exit strategy. Jadi pemegang saham lama menjual sebagian dari sahamnya ke publik. Nah, ada juga misalnya si perusahaan membutuhkan tambahan modal. Ketika membutuhkan tambahan modal, si pemegang saham lamanya mengatakan dia tidak punya kesanggupan lagi. Kita cari modal aja ke pasar. Maka disebut dengan penerbitan saham baru. Penerbitan saham baru. Karena ada saham baru diterbitkan, maka si pemegang saham lama terdilusi. Berkurang ya. Berkurang. Jadi artinya kalau tadinya 100, menerbitkan saham baru 10, 110 kan tetap 100 hitungannya. Berarti yang lamanya terdilusi, nah kemudian 10-nya itu menjadi saham publik. Nah, free float di mana? Free float itu bisa datang dari penerbitan saham baru karena kebutuhan modal. Bisa datang juga karena memang pemegang saham lama melepaskan sahamnya ke publik. Ini yang disebut free float. Berapa persen yang dia lepaskan ke pasar. Kalau pasar-pasar negara berkembang, bursa-bursa negara maju, free float ini besar. Karena kan ya memang hak publik ya. Jadi kan harga tuh gini Mas Awal. Jadi harga itu ya harga yang efisien, wajar. Jadi gini, saya ingin mengquote apa yang dikatakan oleh Richard Grasso. Ya, Richard Grasso ini adalah CEO-nya Wall Street, bursa di Amerika Serikat. Richard Grasso waktu dulu krisis ya, terutama setelah bubble.com tahun 90. Bubble.com. Di Amerika Serikat, Richard Grasso bilang bahwa bursa itu tidak bisa melepaskan dirinya dari betul-betul 0% spekulasi. Gitu loh. Tapi menurut Richard Grasso, yang bisa dilakukan oleh otoritas bursa dalam ini meminimalkan menuju efisien market hipotesis. Jadi apa yang disebut dengan efisien market hipotesis? Bahwa harga yang terbentuk di pasar itu mencerminkan fundamentalnya, Mas Awalil. Gitu loh. Dan mencerminkan juga distribusi kesejahteraan. Jadi intinya, kalau perusahaan ini bagus, dia kemudian go public, maka orang yang merasakan peningkatan value perusahaan, peningkatan kesejahteraan itu semakin banyak. Jadi ini sebetulnya yang dijual oleh kapitalisme Mas Awalil tentang mengatasi ketimpangan. Gitu loh Mas Awalil. Jadi berbagilah tidak dikuasai oleh sekelompok orang. Makanya free float itu menjadi ukuran yang penting. Begitu sebuah perusahaan sudah besar, punya keuntungan, punya nilai fundamental yang bagus, Anda IPO itu tujuannya untuk redistribusi aset. Bukan untuk cari duit dari publik. Ini dulu nih. Filosofinya itu. Filosofinya itu, filosofi dari kapitalisme itu. Bahwa kapitalisme cara melakukan redistribusi aset itu dengan menjual saham, obligasi ke pasar. Demi stabilitas sosial juga. Demi stabilitas sosial. Jadi kalau misalnya ada pemegang saham, misalnya udah gede di Apple gitu. Ya kan? Kalau dia udah gede, dia ingin melakukan redistribusi kesejahteraan dia. Maka dia IPO. IPO ini tujuannya semakin banyak orang yang ikut sejahtera sama dia. Bukan yang pemegang saham Apple lama ini mau cari duit dari orang-orang retail. Filosofisnya begitulah ya. Filosofinya gitu. Kan bisa aja gini loh, bahwa saya tujuan IPO itu apa? Kalau berdasarkan filosofinya, efisien market hipotesis, saya meredistribusi kesejahteraan. Bukan saya cari duit. Jadi cari duit itu gini, misalnya yang sekarang terjadi exit strategy di perusahaan-perusahaan startup. IPO yang kita bahas dalam podcast kita sebelumnya. Begitu IPO, dia punya saham beredarnya di tangan dia besar, dia jual. Dia ngambil duit dari investor. Gitu kan? Itu kan bukan tujuannya. Gitu loh, tujuannya bahwa ini kan harus mencerminkan harga. Nah, sehingga Mas Awalil, singkat cerita, harga di bursa itu terbentuk oleh dua hal sebetulnya.
Bukan hanya bursa, seluruh pasar keuangan. Seluruh pasar keuangan. Satu faktor fundamental, kedua faktor teknikal. Faktor fundamental ini terkait dengan kondisi perusahaannya. Kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi secara Kondisi umum, ekonomis. ya. Jadi bahwa pasar itu harga hari ini untuk masa depan sebetulnya. Investasi itu Mas Awalil. Jadi investasi itu transaksi hari ini untuk masa depan. Boleh nggak saya ngelihat perusahaan, misalnya kita ngelihat saham Telkom, saya baca laporan keuangannya. Ini sebetulnya kayaknya punya potensi ruang ke depan untuk naik. Sehingga saya beli, walaupun harganya naik, saya beli. Itu harganya naik. Karena akan naik lagi. Akan naik. Harapannya. Tapi dasar saya berpikir itu fundamental. Fundamental. Saya melakukan valuasi terhadap laporan keuangan Telkom. Iya. Saya juga melakukan valuasi terhadap industri telekomunikasi. Ya, makronya. Makronya. Saya juga melakukan valuasi kondisi ekonomi Indonesia. Ya kan? Saya juga melakukan valuasi terhadap kondisi eksternal. Ya, global. Dari globalnya. Dari situ saya kemudian punya posisi. Itu yang orang sebut dengan target harganya berapa, atas dasar valuasi. Valuasinya datang dari korporasinya, dari laporan keuangannya, dari situasi industrinya, situasi perekonomian nasional, situasi global. Oke. Nah, masuk saya di situ. Nah, begitu saya masuk berdasarkan fundamental, ada orang di bursa itu yang berpandangan, wah, kok harganya naik ya? Ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan ini disebut dengan aspek teknikal. Jadi Mas Awalil, kalau Mas Awalil itu ngelihat misalnya ada orang yang melakukan valuasi berdasarkan fundamental. Ada orang yang melakukan valuasi berdasarkan grafik, teknikal. Jadi ada yang disebut dengan resisten dan sebagainya itu. Jadi dia ngelihat itu pola teknikalnya aja. Atas dasar apa yang teknikal ini? Stock repeat on itself. History repeat on itself kan dasarnya. Jadi kalau saham itu pernah di sini, pernah ke sini, kemungkinan di depan tuh akan begini, akan begitu. Ini teknikal. Tapi pasar modal, bursa mengatakan itu bukan judi. Itu spekulasi. Spekulasi disebutnya. Bedanya apa? Judi sama spekulasi. Kalau berdasarkan orang-orang di capital market, kalau judi itu benar-benar tidak ada hitungannya. Feeling aja. Feeling aja. Pokoknya ngebit aja gitu loh. Kalau spekulasi itu ada hitungannya. Tetap ada ya. Tetap ada hitungannya meskipun saya spekulatif gitu terhadap situasi yang akan ke depan. Nah, kembali yang dikatakan Richard Grasso tadi, karena ada interaksi dua itu, maka yang dilakukan oleh bursa itu hanya efisien market hypothesis. Ya kan? Jadi menuju pasar yang sempurna. Jadi kalau benar-benar situasi yang fundamental itu tidak mungkin karena ada juga orang yang berpersepsi teknikal tadi. Nah, free float itu salah satu cara untuk membuat efisien market menuju satu itu tercapai. Sekurang-kurangnya didekati. Saya ambil contoh gini Mas Awalil. Mas Awalil sekarang ada saham beredar. Saham beredarnya sedikit nih. Hanya 10%. 90%-nya di dalam, yang di bursanya 10%. Dengan saham beredar yang 10% ini, ya, kemudian harganya naik. Ya kan? Ya. Orang ngejar. Nah, kemudian karena saham yang beredarnya sedikit, sebetulnya kenaikan harga itu diakibatkan karena jumlah saham yang sedikit. Supply demand nih Mas Awalil. Iya, benar. Nah, supply demand. Jadi kalau sahamnya sedikit, kemudian harga ini digoreng, naik ke atas, muncullah orang-orang yang timbul spekulatif tadi, ataupun judi tadi, dia ngikut terus. Sampai akhirnya di ujung, dia kalah. Ini apa yang disebut dengan cornering namanya Mas Awalil. Cornering ya. Ada batasnya soalnya. Jadi gini, aku ambil contoh ya. Ambil contoh mungkin kasus cornering yang di bursa kita yang cukup pernah rame itu dulu Bank Piko. Jadi kita biar real nih dengan kasus-kasus yang terjadi. Jadi jadi dulu awal-awal saya masuk ke bursa ya Bank Piko tuh ya. Kalau saya nggak salah kasus Bank Piko itu di 97-an. Jadi Bank Piko ini IPO Mas Awalil. Free float-nya sedikit. Free float sedikit, kemudian yang beredar di publik pun sebetulnya masih dipegang sama pemegang saham lamanya. Ya, maka harga dibuat naik. Begitu harga dibuat naik, banyak orang ngejar. Ini yang disebut dengan posisi short. Short dia kalau. Jadi orang tuh ngelihat, oh ini kok kaliannya polanya kalau saya jual sekarang,
Berikutnya dia turun. Oh, saya bisa lakukan day trading. Saya jual dulu deh. Nanti juga dia turun lagi. Jadi ada yang namanya mancing gitu loh Mas Awali. Nah, jadi kalau ngomong goreng itu mancing. Jadi order saya itu mancing. Saya mancing orang punya persepsi. Karena orang tidak semuanya lihat fundamental. Orang kadang cuma ngelihat market. Oh pas rame nih. Transaksi hariannya rame. Ikutlah dia nge-short Mas Awalil. Nge-short, ya. Karena dia berdasarkan hitungan dia nanti turun kok. Berarti saya nggak akan gagal. Kan gini, ada yang namanya netting di bursa itu Mas Awalil. Jadi kalau hari ini saya beli berapa, jual berapa, di sore itu dihitung nettingnya saya jual apa beli. Jadi kalau Mas Awalil misalnya jual di harga 100 di jam 11, Mas Awalil beli jam 3 di harga 80, maka Mas Awalil itu sebetulnya dapat duit. Karena Mas Awalil sebetulnya di net sisanya 20. Itu yang disebut dengan day trading. Day trading. Nah, kejadian di Bank Piko ini banyak orang akhirnya gagal serah namanya Mas Awalil. Karena dia udah di sini ternyata tuh harga nggak turun lagi. Harga nggak turun lagi, kemudian orang cari kan untuk menyerahkan itu. Nah, mulai nih ada transaksi di luar bursa. Oke, kalau kamu gagal serah nih sahamnya dari saya. Tapi harganya segini. Harganya segini. Ini kasus Bank Piko. Jadi kalau sekarang orang ngomong bencok-bencok itu nih awalnya bencok tuh di sini. Gitu ya. Jadi artinya ini si yang disebut bencok tadi, oh nih dia bilang. Nih sahamnya nih. Nah, ini apa? Secara kritikalnya tuh ini akibat free float. Karena terlalu sedikit. Nah, terlalu sedikit, udah gitu juga free float yang sedikit pun dikuasai oleh bandarnya. Sehingga dia bisa mengatur harga. Nah, itu yang kita bisa gambarkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan MSCI free float ini? Ada dua hal sebetulnya yang dimaksud oleh MSCI ini. Satu, free float dalam artian normatifnya, MSCI menganggap terlalu kecil. Kedua, kalau kita ngelihat diskon yang ingin dilakukan gini, KSEI mengatakan, MSCI, Morgan Stanley mengatakan, dengan melihat data KSEI, data rekening efek, dan membandingkan dengan data perusahaan, dia akan mengubah metode perhitungan free float. Betul. Apa artinya Mas Awalil? Artinya sebetulnya MSCI melihat sudahlah free float-nya kecil. Free float yang kecil ini pun sahamnya tidak terdistribusi dengan baik. Jadi satu ya Mas Awalil ya, saham yang diedarkan kecil, porsinya kecil, sudahlah kecil, saham ini juga sebenarnya dikuasai oleh pihak segelintir orang lah. Nah, segelintir orang. Jadi dia mengatakan terjadi pembandaran lah di bursa Indonesia. Siapa yang ngebandar? Yang ngebandar adalah pengendalinya. Jadi MSCI melihat apa? Harganya bisa naik, bisa turun, makanya tadi Mas Awalil mengatakan 10 kali rekor tertinggi. Selama 2 bulan nih. Selama 2 bulan. Tapi kita juga selalu rekor tertinggi harga turun. Volatilitasnya itu ya, volatil ya. Yang harus dilihat volatilitas. Jadi kalau volatilitasnya naik, harga kok bisa diatur-atur gini naik turunnya. Seperti aku cerita Bank Piko tadi. Oh, harga bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, MSCI melihat bahwa harga ini nggak efisien nih. Bahwa MSCI sadar bahwa bursa itu tidak mungkin sempurna. Tapi kalau terus bursa ini terlalu bisa diatur harganya, maka dia mendiskon metode perhitungannya. Apa sih sebetulnya maknanya? Gitu lah Mas Awalil ya, maknanya itu. Di Maret, MSCI itu juga mengatakan tidak dalam posisi long dalam portofolio di Indonesia. Jadi sebetulnya MSCI ini memberikan sebuah grade dalam saham di Indonesia untuk orang itu kalau mau main saham di Indonesia spekulasi, short. Pesannya tuh itu sebenarnya. Pesannya itu. Jadi kalau mau main saham di Indonesia, spekulasi, short. Jadi kamu harus siap-siap untuk spekulan juga. Short, tidak dalam posisi long. Jadi kalau posisi long itu orang beli memang punya persepsi 1 tahun berikutnya akan naik. Jadi nikmatilah posisi shortnya itu. Nah di September dia mengatakan, oh ternyata di Indonesia ini kalaupun mau posisi short, nggak adil juga. Karena ada yang ngebandar jumlah saham beredarnya. Dia akan melakukan diskon lagi terhadap perhitungannya. Jadi sebetulnya kenapa otoritas bursa
Dan bahkan Menteri Keuangan Purbaya juga mengatakan, saya nggak mau kasih insentif ke bursa, karena gorengan aja nggak bisa Anda atasi. Iya, iya. Ini sentimen ini merembet kemana-mana. Coba saya ingin mengatakan, Bank Indonesia mengatakan, kami habis-habisan intervensi di DPR kemarin. Ya, ke rupiah untuk Ke rupiah. rupiah. Kita Mas Awalil bahas berkali-kali. Kalau yang namanya pasar surat utang pemerintah yang menjadi likuiditas pasar uang, sebetulnya relatif ke rem dengan BI menahan. Iya. Ada yang jaga nih. Nah, saya ingin mengatakan Mas Awalil, berarti 10 kali rekor tertinggi Iya. dan juga volatilitas yang naik di saham itu, itulah yang berdampak kepada saham, ke uang, Ke uang. ke rupiah. Gini, aku kasih penjelasan ya. Orang masuk di pasar uang harus ada underlying, Mas Awalil. Saya bilang, saya mau beli US dollar. Kenapa? Karena ekspor impor. Ada underlyingnya. Saya mau beli rupiah. Dasarnya apa? Ada investor saya beli saham. Ada investor saya beli SBN. Saya mau jual rupiah tekan US dollar. Kenapa? Investor asing saya menjual sahamnya, menjual obligasinya, ditukar ke US dollar. Artinya, volatilitas saham itu masuk, beli rupiah. Berikutnya, jual sahamnya, beli US dollarnya naik. Ini kan mengganggu pasar uang. Terhubung ya. Memang begitu. Nah, jadi makanya tadi kalau dilihat dari datanya, bahwa transaksi hariannya meningkat, volatilitasnya meningkat, berarti bandarnya nyetak duit. Iya, iya. Berarti ini bisa digambar grafik dong, volatilitas rupiah dengan volatilitas IHSG ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin lebih presisi, Mas Awalil lebih presisi itu melihat indikator itu sederhana. Berapa angka volatilitas day trading di hari? Day trading hariannya. Jadi gimana cara ngitungnya? Kalau kita cuma ngomong IHSG saja, di hari ini IHSG level tertingginya berapa? Level terendahnya berapa? Level tertinggi kurang level terendah, ini disebut spread. Oh, spread. Nanti ada hitungannya bagaimana kita dari angka ini menjadi hitungan volatilitas hariannya berapa. Ada juga yang disebut dengan intraday trading. Antar hari. Antar hari. Jadi gini, di bursa itu mengenal pasar penyelesaian. Penyelesaian itu kalau saya nggak salah sekarang T+2. Jadi Mas Awalil, kalau Mas Awalil sekarang melakukan short saham misalnya, di hari ini Mas Awalil gagal, besok Mas Awalil bisa dapat, itu Mas Awalil masih intraday. Masih nutupi. Masih nutupi. Termasuk mau beli, mau jual, posisinya kayak gitu. Nah, ukurannya, T0 tadi berapa volatility-nya, T3 ukurannya berapa? T3 gimana cara ngukurnya? Selama 3 hari itu, indeks tertinggi di level berapa? Indeks terendah di level 3 berapa? hari tapi ya tidak sehari ya. Spread. Spread. Nah, ada juga yang disebut dengan pengelolaan portofolio mingguan. Jadi gini misalnya Mas Walil. Saya itu fund manager, hedge fund. Hedge fund itu saya akumulatif, kalau gini, saya ingin menggambarkan apa posisi short, posisi long. Begitu hedge fund menempatkan saham Indonesia posisi short, maka posisinya akan trading, Mas Walil. Bukan posisi untuk tidak diperdagangkan. Tradingnya bisa dia lakukan day trading, T0, bisa dia lakukan intraday, T+3, bisa dia lakukan mingguan, T5. T5 mingguan. Jadi kalau kita mau presisi, kita lihat nih indikatornya. Di T0 sebetulnya volatilitasnya naik nggak? Kalau naik, berarti day tradingnya naik. Meskipun indeksnya mencapai rekor tertinggi. Iya, berarti MSCI mengamati ini yang antara lain ini kurang lebih ini. Nah, kemudian T3-nya. T3-nya gimana? Oh naik, T5-nya naik. Nah, yang baik itu kalau kita ngelihatnya posisi, kalau saham sudah agak tenang, posisi long, T0-nya damai, kurang, volatilitasnya nggak terlalu gimana. T3 ya tipis-tipis aja lah, T5 tipis-tipis. Nah, Indonesia dengan 10 kali rekor tertinggi dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, bisa diperkirakan T0, T3, T5-nya naik. Nah, sekarang kembali ke MSCI. Kok gampang banget ya ngatur harganya? Ya kan?
Kalau MSCI ini saya potong sedikit. Ini memberi indeks untuk negara-negara ya, Negara-negara. untuk Dia- pasar modal. dia memberikan acuan buat kliennya. Kliennya. Jadi kliennya kalau mau trading di Indonesia dalam posisi kayak Tapi gitu. masalahnya dia publikasi luas. Jadi kita bisa melihat. Gini Mas Awalil, kenapa faktor publikasi ini menjadi penting? Nah, Karena di bursa itu dia bisa bergerak oleh technical tadi dan oleh isu. Jadi MSCI ini juga bisa dibilang dia juga memang berkepentingan volatilitas di Indonesia naik Mas Awalil, untuk kepentingan dia. kepentingan dia atau klien dia. Jadi kalau saya jadi OJK sih, menurut saya periksa aja MSCI-nya. Jadi jangan sampai nggak harus ikut langsung. kan bisa gini ikut loh. saja, iya. Saya bilang ini negara nih penuh dengan saham gorengan, tapi saya tukang goreng juga gitu Mas Awalil. Betul. Kalau saya sih netral aja, Iya. jangan terlalu juga MSCI. Iya, kita Jadi, lihat aja ya. lihat aja MSCI sendiri punya posisi nggak? Kalau MSCI sendiri ternyata punya posisi, berarti isu yang dia keluarkan, rating yang dia keluarkan dengan tujuan untuk keuntungannya masuk itu ke pasal 90 sampai dengan 93 Undang-Undang Pasar Modal. Nggak peduli itu pelaku besar atau internasional. Jadi kalau melanggar. menurut saya sih Kalau ini ya kita artinya kita perlu. ya kita perlu selidiki. clear. Clear. MSCI sekarang menuduh. Kenapa saya melakukan diskon? Karena ternyata di Indonesia itu free float normalnya kecil, sudah kecil, distribusi free float di pasar pun tidak merata. Jadi dikuasai oleh pihak tertentu. Sehingga harga bisa diatur seenak-enaknya oleh orang yang pegang free float. Free floatnya kecil. Iya. Nah sekarang kan kita bisa ngomong, Anda ikut menikmati permainan itu nggak? Jadi ini dua hal ini ya, bahwa free float satu persoalan, pendapatnya MSCI satu persoalan, kan harus kita. Ini. Makanya Mas Awalil ya, saya kan dulu meriksa kayak gini. Saya sampai sekarang ya mau ngomong apapun ya, otoritas ini OJK, kalau saya ngomong kayak gini, misalnya kita ngomong kemarin lah, ya kan soal GoTo segala macam, otoritas ini juga tahu kalau misalnya saya punya posisi, dengan mudahnya saya juga akan dikatakan bahwa saya melanggar. Makanya saya dari dulu nggak mau trading. Karena saya juga nggak mau dalam posisi jebakan yang dibuat oleh otoritas. Kan otoritas ini kan sama aja kayak gini lah Mas Awalil, ambil contoh lah. Pajak. Orang nih udah negara gerah nih. Dicari-cari kan. Kasus pajaknya. Sama juga di pasar modal. Makanya Mas Awalil, di pasar modal itu cenderung analis itu hati-hati. Jadi tidak akan banyak analis yang berani keras terkait saham. Karena biasanya juga dia punya posisi trading, dia akan kena. Nah sama dengan MSCI ini. Jadi kalau sekarang mau game changer, ya MSCI kritiknya benar, tepat. Free float kita rendah. Rendah. Dan Sudah tidak rendah. terdistribusi dengan Tidak baik. distribusi baik. Tidak ada argue soal ini. Saya setuju. Oke. Ambil contoh. Bagaimana misalnya berita di media Prayogo Pangestu hilang 125 triliun, tapi besoknya dapat duit lagi 200 triliun. Ini menunjukkan berarti sahamnya, free floatnya bisa dia kendalikan sesuai dia maunya. Rugi 125 triliun Mas Awalil, tapi dia untung di valutanya. Kan orang nggak pernah cek. Ini saya ambil contoh ya, ambil contoh nih. Saya dulu pernah ditanya oleh Bank Indonesia ketika saya masih di bursa. Ini kalau transaksi ini transaksi semu, apa transaksi semu Mas Awalil? Jadi transaksi semu itu gini. Saya menciptakan harga misalnya saham Telkom 3.000. Harganya itu sekarang 2.000. Ya kan Mas Awalil? Saya naikin deh ke 2.500. Saya pasang order jual di 2.500. Harga sekarang 2.000. Tahu-tahu ada yang jadiin order ini jadi 2.500, ada yang beli. Jadi ukurannya di sistem pengawasan bursa itu apa? Ini ada bid inisiator. Nah, itu bid inisiator ya. Artinya apa? Harga jadi naik karena ada orang yang mau beli di harga lebih tinggi. Normal nggak? Nggak normal Mas Awalil. Karena orang kan kalau mau beli kalau bisa semurah-murahnya. Ya, betul. Ya kan Mas Awalil? Ordernya nggak banyak nih biasanya Mas Awalil. Agar fee transaksinya juga rendah. Ya kan? Terus nanti investor yang ngeliatin gini, dan kritik tajam saya ke bursa, bursa menghilangkan dalam transaksi real time-nya
kode broker Mas Awal. Itu bahaya. Saya punya kritik lebih tajam dari MSCI. Jadi kalau sekarang saya lihat screen, lihat harga, ini harga naik, brokernya siapa nih? Yang naikin, yang nurunin? Nggak tahu loh Mas Walil. Bursa alasannya, karena agar si investor itu, kan gini loh, alasan bursa juga benar. Misalnya naikin, oh yang naikin ini spesialis tukang goreng. Saya ikutin, karena di mata saya broker itu emang tukang goreng. Bursa mengurangi itu, tapi di sisi lain, bursa juga menutup informasi tentang transparansi pembentukan harga. Nah, ordernya terus rame Mas Walil. Nah rame, kemudian setelah rame, baru dia lepasin barangnya. Pertanyaannya apa? Membentuk harga ini, ada yang disebut dalam pasal 91 dengan transaksi semu. Ini di undang-undang. Transaksi semu itu apa Mas Walil? Transaksi penciptaan harga, menaikkan, menurunkan, dan harga yang tetap tanpa perubahan kepemilikan efek. Apa maksudnya? Transaksi yang 2.500 itu, yang beli dan jual adalah pihak yang sama. Baik sendiri-sendiri maupun berdasarkan sendiri-sendiri itu gini, saya dan saya. Oh, iya. Gitu loh Mas Awalil, sendiri-sendiri gitu, ya kan? Tapi bisa saya dan Awalil. Iya. Dan saya dan Awalil bisa dibuktikan punya afiliasi. Iya. Berarti sebetulnya transaksi semu. Iya. Nah dulu Bank Indonesia pernah nanya ke saya, kalau dia transaksi semu kayak gitu, dan duitnya di mana? Cuman goreng kayak gitu. Dan pernah dihitung transaksinya kok rugi ya di sahamnya. Dia punya alasan masuk ke pasar uang. Karena dia posisinya asing. Makanya saya dulu sering bicara, asing apa asing nih? Iya. Jadi, kenapa di pasar uangnya dapat uang? Karena dia akan berhadapan dengan intervensi Bank Indonesia. Ini yang disebut arbitrase antar pasar, Mas Walil. Nah, saya ingin mengatakan, asing masuk ke bursa kita, termasuk MSCI dan klien-kliennya, kan menikmati ini. Iya. Bukan untung di sahamnya, untung di arbitrasenya. Dan kalau kita lihat, 10 kali rekor tertinggi dalam beberapa bulan ini, dan statement Gubernur Bank Indonesia Pak Peri di DPR kemarin, BI habis-habisan intervensi pasar uang, ini terkoneksi. Jadi ini topik ini harus kita cermati. Ini sempat jadi momentum nih, saya potong dikit. Jadi kan sebenarnya momentum jadinya toh, bahwa tadi seperti kata Mas Yanuar, bahwa kita memang terlalu kecil aturan minimal free float-nya itu, ya kan. Kedua, selain terlalu kecil juga free float-nya juga terbatas atau terkendali pihak-pihak tertentu. Indikasinya begitu ya pemirsa. Ini namanya analisis. Ya tentu case by case ya. Nah dengan begitu ketika MSCI sebutlah melakukan kritik untuk perhitungan baru ini, ya ada benarnya. Bukan ada benarnya malah benar kalau kata tetapi kita juga harus paham. Harus kritis terhadap MSCI. Kritis terhadap MSCI sendiri. Kemudian tambahan penjelasan dari Mas Yanuar, ini tidak terlepas dari juga dinamika pasar uang, kurs lah ya, ini dengan ini. Nah, maka boleh dong saya menganggap ini sebetulnya udah dipakai aja oleh otoritas untuk, karena tadi yang di beberapa contoh tadi banyak juga yang nggak melanggar hukum. Dia untung tapi nggak melanggar hukum, kan? Nggak melanggar aturan. Nah, maka ini harus yang diperbaiki aturannya juga toh, agar yang dapat untung terlalu besar itu apapun bentuknya, itu juga terbatasi kan gitu. Nah, bisa nggak Mas Yanuar melihat ini jadi momentum isu MSCI, isu free float ini untuk agar otoritas itu melakukan perubahan-perubahan yang mengatasi masalah dasarnya, bukan kritik MSCI-nya aja. Ada nggak? Ada. Memang kalau menurut saya dari sisi pengembangan pasar, dari mulai setelah lahirnya OJK ini kan gini, ini kritik saya Mas Walil ya. Ketika tadi terjadi arbitrase antar pasar, ya. Misalnya orang ngegoreng saham, ngegoreng saham lawannya investor retailnya sedikit, dia bisa 125 triliun rugi katanya. Berarti ada yang untung 125 triliun, kan zero sum game. Iya, harusnya ya. Nah, artinya harusnya OJK bisa memeriksa 125 triliun dia rugi, 125 triliun yang untung itu tersebar nggak? Atau jangan dia lagi. Ya. Kalau dia lagi, kan ini memenuhi aspek transaksi semuanya. Ya nggak? Terus kita lihat, di mana dia dapat keuntungan. Karena di Undang-Undang Pasar Modal harus ada untungnya Mas Walil. Baru ya dikatakan melanggar.
Dulu alasannya sebelum ada OJK, pemeriksaan di pasar modal, kalau mau ke pasar uang harus ngomong ke BI kan? Setelah ada OJK kan enggak Mas Awalil. Pemeriksaannya itu juga satu integrasi di OJK. Jadi kritik saya terhadap OJK tuh ini sebetulnya Mas Awalil. Begitu dia ngelihat harganya itu bisa ke rekor ini kan malah sibuk bahwa kita mencapai rekor tertinggi. Kan bukan itu masalahnya. Kita harus melihat bahwa ini bagian dari masalah enggak. Ketika sekarang BI mengatakan intervensi terlalu besar, kan harusnya OJK melihat. Kan pengawasan perbankannya juga di OJK. Harusnya kan OJK bisa memastikan ini dibawa nggak jadi lawannya intervensi BI nggak? Kan gini loh Mas Awalil. Saya kan gini loh. Saya tahu misalnya rupiah di NDF-nya 17.000. Ya, BI intervensi di NDF maupun di pasar spot. Berarti BI akan ngeluarin US dollar kira-kira yang rate-nya ditekan ke bawah lah. Jadi 16.800 segala macam. Ya. Saya ambil nih. Tapi kalau untuk saya ngambil order jadi lawannya ngambil US dollar yang BI kasih 16.800 itu saya harus ada underlying-nya. Underlying-nya saya bilang saya baru jual saham. Pertanyaan saya, kenapa dia goreng dulu sahamnya? Agar harga sahamnya naik. Kemudian setelah naik harga sampai harga tertinggi, dia jual. Namanya jual di harga terbaik. Jual di harga terbaik secara rupiahnya dimasukin ke US dollar. Jadi dulu saya beli 100 misalnya Mas Awalil. Masuk 100. Saya keluarnya 200. Masuk 100 cuman pakai 10 lembar. Ketika saya keluar 200, 2.000 lembar. Artinya ketika masukin rupiahnya cuma 10 kali 100, ketika masukin ke sininya 200 kali. Tertekan ke rupiahnya? Tertekan. Terus saya dapat dolarnya dari mana? Dari BI. Jadi maksud saya ingin fair aja. MSC ini, dia melakukan diskon terhadap ini, itu juga bisa dia menambah isu. Nambah volatile. Jadi gini Mas Awalil. Karena baru dia umumkan aja sudah drop 4% itu. Ini yang disebut dengan bandarnomics ya, ekonomi di tangan bandar ya. Saya tidak akan pernah bisa jadi bandar, Mas Awalil, kalau saya tidak menguasai free float. Tapi saya punya free float, tapi kalau saya tidak menguasai isu, saya juga nggak bisa jadi bandar. Jadi syarat jadi bandar, Mas Awalil, saya punya free float, saya punya isu. Makanya Mas Awalil, isu positif negatif kadang-kadang memang dinikmati bandar. Karena gini, misalnya ya, harga saya naik nih Mas Awalil. Nggak ada informasi yang mendukung. Itu akan kena suspend, halting, dan sebagainya dari bursa. Karena tidak ada informasi. Makanya, begitu saya sebagai bandar dengan free float saya naikin harga, saya juga harus menciptakan isunya. Supaya pertanyaan ada alasannya ya. Nah, pertanyaan saya terhadap MSCI sendiri menikmati isu yang dia produksi nggak? Gitu loh Mas Awalil. Harusnya kan OJK juga memberikan shock terapi ini dong. Di samping bahwa kritiknya benar Mas Awalil. Tapi kan kita juga harus melihat bahwa MSCI pun player. Jadi jangan sampai. Itu gunanya otoritas. Itu gunanya otoritas. Untuk mengatur yang gede, yang kecil demi kepentingan negara. Karena dampak lebih besarnya ke pasar uang, ke valuta. Ini yang jadi yang penting. Kalau ngomong pasar uang, yang terdampak bukan orang di market aja, tapi orang beli susu, beli apa kan Mas Awalil ya. Betul. Jadi kan tugas negara tuh kan ini menurut saya. Jadi sekarang isu MSCI betul. Free float harus kita berubah. Nah, free float dirubah ini kan gini Mas Awalil. Kenapa free float yang dasarnya itu, yang tadi bursa mau bilang 7,5, 15, 25. Dari dulu 7,5% terus nggak naik-naik. Lama banget itu ya. Dulu alasannya angka sekecil itu karena investor kita tuh masih kecil Mas Awalil. Jadi investornya tuh mesti banyak agar free floatnya bisa gede. Jadi kita tuh kalau nggak salah sekarang itu rekening efeknya udah naik. Tapi free floatnya tidak dirubah. Kan antara generasi saya dan Mas Awalil dengan generasi anak kita beda. Kita dulu saham apaan? Anak kita sekarang masih sekolah aja. Punya duit beberapa puluh juta aja main saham dia. Bahkan saya pernah ngasih kuliah umum di satu universitas Mas Awalil. Ada yang bertanya ke saya gitu, mahasiswa gitu, Pak saham ini naik nggak? Padahal saya lagi
ngomongin tentang makro. Kemudian setelah acara anak ini ngomong gitu, sebenarnya Pak, kita sekolah ini untuk dapat uang kan? Saya terus tanya, maksudnya gimana? Kalau dapat uang Pak, saya 12 juta aja, uang dari orang tua saya pakai saham, saya dapat tuh Pak, 35 juta. Jadi itu anak sekarang masalahnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya pertumbuhan investor sudah terjadi. Pertanyaan saya, kenapa juga free floatnya masih 7,5? Karena pertumbuhan investornya kan sudah terjadi ya Mas Walil ya. Itu satu. Kedua, terkait dengan sistem pasarnya sendiri. Pasar kita ini kan sekarang continuous auctions, broker system. Kan harusnya ada dealer system untuk membuat si pasar itu ngebandar dengan bener lah. Jadi free float ini menurut saya memang harus direspon. Karena investornya sudah tumbuh, tapi free float belum dinaik-naikkan juga. Nah, ketiga Mas Awalil, faktornya adalah kualitas investor. Kalau misalnya free floatnya bisa kita tambah, karena dengan alasan investor yang ada juga sekarang naik, tapi investor yang naik ini itu tidak punya kadar fundamental, dimakan juga sama para bandar di pasar. Jadi artinya sama aja dengan kita mendorong orang untuk dimakan kan Mas Walil? Ya nggak? Nah, kalau ini menurut saya nggak bisa tidak. Berarti sebetulnya penataan pasar, penataan sistem perdagangan, pengaktifan sistem pengawasan, penegakan hukum adalah harganya. Coba sekarang orang misalnya ngomong, saya masuk saham, saham tuh aman nggak ya? Aman tuh bukan persoalan nggak bisa rugi, nggak bisa untung. Tapi kalau ngedadak harga naik 10%, besok turun 15%, orang kaget tuh Sawalil. Jadi penataan ini harus dilakukan. Jadi menurut saya, satu, kalau kita simpulkan, free float yang dikritik MSCI betul. Ya, bahwa free float kita kecil. Free float yang kecil ini mengakibatkan pembandaran terhadap harga saham itu bisa terjadi. Bukti empirisnya apa? Dengan mudahnya saham naik 10 kali rekor tertinggi, volatilitas naik. Berarti kan free float yang jadi sebab. Kedua, dia akan melakukan koreksi metode perhitungan bobotnya dalam portofolio. Ini yang dimaksud berarti sudahlah free floatnya rendah, yang beredar di pasar pun dikuasai oleh pihak tertentu. Oke ya, ini yang discounted. Ketiga, MSCI, apa kita merespon ini? Otoritas bursa, satu, betul harus meningkatkan free float. Kedua, harus menyebabkan free float di pasar itu merata. Kuncinya harus meningkatkan investor. Kuncinya lagi, kualitas investor. Kita tidak akan pernah mencapai kualitas investor yang tinggi kalau pasarnya tidak menegakkan hukum. Berarti ayam dan telurnya apa? Bursa harus segera menciptakan sistem pengawasan yang juga berpenegakan hukum. Jangan cuma ngawasi. Berpenegakan hukum, dilakukan tindakan segala macam, termasuk terhadap MSCI juga. Jadi jangan sampai main isu yang baik, tapi sebetulnya juga memanfaatkan keadaan. Jadi semua orang harus dilihat seperti itu, Mas Walil. Gitu ya, pemirsa. Nah ini jelas akan bersambung. Jadi saya dengan sebenarnya kalau menarik lagi sih kalau kita bahas ke teknik-teknik perdagangan ya Mas Walil. Jadi nanti kita misalnya apa sih yang disebut dengan membentuk harga, ya kan? Apa yang disebut manipulasi, insider trading. Jadi begitu ya pemirsa, ini sesi-sesi selanjutnya dengan Mas Yanwar. Kembali ke core-nya. Mas Yanwar memang banyak tahu macam-macam, tapi saya mau mengajak beliau tadi di off-air sudah dibilang, mari kita mulai bicara saham. Cuma bedanya, insya Allah ya, menurut kanal saya tidak memberikan advice, rekomendasi untuk membeli atau menjual saham atau apalagi saham tertentu, tapi untuk memberikan literasi sebenarnya bagaimana sih pasar uang, saham, pasar utang dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa.